pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumaryono SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pilang Kenceng. Kebetulan sekolah kami menjadi sekolah penggerak angkatan kedua tahun 2022. Saya selaku kepala sekolah, selaku pimpinan sangat mendukung sekali daripada program guru penggerak di mana akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dapat berkumpul dalam acara Fikon Pengimbasan Budaya Positif. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, sekarang saya ingin memaparkan tentang budaya positif. Izin share screen. Salam dan bahagia, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, di sini saya Aris Prati dari SMP Negeri 1 Pilang Kenceng, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Madiun. Kali ini kita akan membahas tentang modul budaya positif, yaitu modul 1.4. Capaian pembelajaran kita kali ini yaitu memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju? Oke, terima kasih atas masukan dan jawabannya. Nah, topik kita kali ini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma teori kontrol, yaitu teori ilusi kontrol.
Siapakah dia? Ya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau pada stimulus respon itu model berpikir menang kalah, tetapi pada teori kontrol hanya menang dan menang adanya. Ini adalah bagian tentang disiplin positif, yaitu dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Bisa Bapak Ibu perhatikan di sini ya, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain atau mengontrol orang lain harus melakukan apa, tetapi diri mereka sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Di situ ada makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ada teori motivasi, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ada model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Ada 5 posisi kontrol di situ, dan kemudian ada realitas atau kebutuhan kita yang berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar pada manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Kita lanjut. Apakah makna disiplin? Nah, disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Di sini apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal. Berarti di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini secara eksternal. Kemudian ada lagi yang eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga eksternal. Nah, yang menjadi tujuan dari disiplin positif itu adalah motivasi internal dari dalam diri seseorang, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini yang paling bagus adalah motivasi internal. Kemudian kita belajar tentang restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah atau sering mendengar kata restitusi. Di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu adalah tentang restitusi. Ini adalah 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu tidak menebus kesalahan, tapi mereka belajar dari kesalahan untuk memperbaiki kesalahan tersebut agar tidak berulang-ulang. Memperbaiki hubungan. Terus tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan suatu solusi, bukan memaksa mereka untuk melakukan solusi yang kita pilihkan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini restitusi fokus pada solusi itu maksudnya kita mencari penyelesaian berdasarkan keyakinan kelas yang sudah ada. Nah, ini dari peraturan kelas akan menjadi keyakinan kelas yang kemudian menjadi lingkungan yang positif sehingga akan terbentuk budaya positif dalam suatu sekolah. Nah, bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Selalu
kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah contoh peraturan. Tetapi keyakinan kelasnya adalah suatu bentuk tanggung jawab. Kemudian kata peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya berarti kita menggunakan kalimat yang positif, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Maka keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Nah, Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Di situ ada dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan kelasnya adalah menjaga kesehatan. Berganti atau menunggu giliran. Berarti keyakinan kelasnya kita menghormati orang lain, kita bersabar. Gunakan masker, berarti menjaga kesehatan lagi. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti ini larangan. Jangan. Tapi untuk keyakinan kelas yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, itu tentang contoh peraturan dan keyakinan kelas ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, ada beberapa contoh mana yang menunjukkan hukuman dan mana yang menunjukkan konsekuensi. Coba kita baca dari yang paling atas, contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini merupakan menulis 100 kali, berarti ini suatu bentuk konsekuensi atau hukuman? Ya, tentu saja karena menulis 100 kali itu adalah suatu hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu seperti apa? Nah, jika anak misalkan di sini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, berarti kesalahannya adalah mencoret-coret kertas teman. Maka di sini konsekuensi, bukan hukuman, karena dia mengganti kertas yang sudah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, konsekuensi dari dia melakukan atau menumpahkan air, maka dia harus membersihkan. Itu adalah konsekuensi. Ada lagi misalkan yang atas, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Lari, berarti ini adalah suatu contoh hukuman. Nah, itu adalah tindakan guru mana yang menunjukkan hukuman, mana yang menunjukkan konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu guru bisa melihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit itu adalah hukuman, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Karena apa? Mereka mengalami, misalkan kita suruh berlari, berarti itu fisik. Kita bentak-bentak karena melakukan kesalahan, itu merupakan sakit hati, bisa mereka menjadi sakit hati. Tapi kalau konsekuensi, di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, karena mereka melakukan atau melakukan sesuatu sesuai dengan konsekuensinya. Ya. Hukuman itu anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi, anak itu bisa menghargai disiplin. Kalau hukuman tentu saja adalah suatu paksaan, tapi kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Kalau hukuman di sini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya, di sini ada konsep diri yang buruk itu adalah hukuman.
Tapi konsep diri yang baik adalah konsekuensi. Hukuman itu akan membuat anak itu menyembunyikan kesalahannya. Tetapi kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini jika kita menghukum murid, ya, maka dia akan merasa marah, merasa bersalah dan dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini hukuman. Tetapi kalau konsekuensi di sini adalah time out-nya. Hukuman itu adalah identitas yang gagal, sedangkan identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Disiplin pada konsekuensi dan restitusi. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Nah, dari yang Bapak Ibu perhatikan, di sini ada hukuman. Itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Nah, di sini silakan dibaca. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan kalau konsekuensi, dan korban mendapatkan ganti. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan bedanya antara identitas gagal dan identitas sukses. Oke, kalau sudah tidak ada, saya lanjutkan lagi. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan. Yang ketiga, kemudian yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita dalam mengajar juga harus memperhatikan kebutuhan dasar murid kita agar apa yang akan kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup atau survival, yaitu di sini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, ya. Jadi di sini seperti makanan, kesehatan, rumah itu adalah contoh dari kebutuhan untuk bisa bertahan hidup. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kita juga harus memikirkan bagaimana seorang anak itu memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini termasuk kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi di sini tidak hanya kita membutuhkan kebutuhan bertahan hidup, tapi juga perlu kasih sayang. Maka kita harus memperhatikan kebutuhan siswa kita. Kadang ada anak yang mencari perhatian, maka kita harus telusuri kenapa dia melakukan hal itu. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita,
didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kadang murid kita juga melakukan kesalahan, misalkan memalak, menjadi penguasa kelas, sehingga apa? Mereka akan merasa bangga dengan dirinya seperti itu. Tapi kita harus meluruskan bagaimana penguasaan yang baik sehingga akan tercipta disiplin yang positif dalam diri anak. Kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kesenangan. Di sini kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Misalkan mereka senang melukis, nah berarti memiliki kesenangan terhadap lukis. Senang sepak bola, senang bermain. Nah, itu termasuk kebutuhan dalam diri seorang murid. Bahkan mereka kadang mengusili temannya. Nah, itu juga menjadi kesenangan mereka. Nah, itu kita harus meluruskan bagaimana kesenangan yang positif dalam diri seorang anak. Nah, di sini setelah kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, Bapak Ibu guru tentu sering melakukan posisi kontrol. Coba Bapak Ibu renungkan, dari kelima posisi kontrol ini mana yang sudah sering atau bahkan selalu dilakukan? Apakah penghukum? Atau pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai seorang manajer? Nah, coba direnungkan, yang mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan. Nah, kita akan bahas setelah ini, yaitu yang pertama 5 posisi kontrol ya. Coba diperhatikan bahwa di sini motivasi, kemudian ada identitas gagal, yaitu kontrol dari luar dengan kita memberikan hukuman sebagai seorang penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Identitas berhasil atau sukses itu bisa kita menjadi seorang teman, bisa menjadi seorang pemantau. Identitas sukses lainnya yaitu dengan sebagai seorang manajer, di mana kita harus menghindari hukuman, ya, yaitu sebagai seorang penghukum. Nah, identitas berhasil di sini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Itu jika menjadi teman atau menjadi pemantau. Nah, kalau sebagai seorang manajer, maka dia akan menghargai diri sendiri. Saat kita memilih kontrol penghukum, apa yang dilakukan? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, kita sering menunjuk, kamu itu anak yang begini-begini. Nah, itu namanya di sini adalah sebagai tipe penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk. Nah, kalau membuat rasa bersalah, pasti kita akan berbicaranya halus, berceramah, dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa, ibu sudah begini, tapi kamu masih seperti itu. Nah, ini akan membuat anak merasa bersalah. Ini juga termasuk identitas yang gagal.
karena ini termasuk kontrol dari luar. Kemudian sebagai kontrol teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai seorang pemantau di sini menghitung dan mengukur. Sebagai seorang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa yang dikatakan guru sebagai seorang penghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti kamu saya suruh berdiri di depan 2 jam pelajaran. Nah, misalkan seperti itu ya. Hasilnya apa sebagai penghukum? Nanti dia akan memberontak, menyalahkan orang lain dan akan berbohong dengan kebohongan-kebohongannya. Misalkan saya sakit jadi tidak ikut pelajaran sehingga tidak ada PR-nya. Nah, itu yang biasa atau yang sering kita dengar pada muridnya. Biar tidak dihukum, maka dia akan mencari 1000 alasan untuk berbohong ya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Itu untuk yang penghukum. Murid berkata juga, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini apa? Mereka akan menyepelekan. Dampaknya pasti akan mengulangi lagi. Nah, itu untuk tipe penghukum. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah, misalkan guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini halus, dengan nada halus. Hingga apa? Anak itu akan merasa dialah yang salah. Hasilnya apa? Dia akan menyembunyikan, menyangkal, dan juga berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Apa yang akan dia katakan? Pasti karena dia sudah merasa bersalah, tentu saja dia akan meminta maaf, ya. Sehingga apa? Dampaknya dia akan merasa rendah, ya, rendah. Nah, kemudian di sini ada sebagai teman. Ini intinya merangkul, mendekati dengan halus ya. Misalkan, ayolah demi ibu, kamu ikut lomba ini. Ayolah demi kelas, kamu ikut lomba ini. Apa ya? Kita sebagai seorang teman gitu. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu? Kemudian sebagai seorang teman ini dia akan menimbulkan ketergantungan pada murid, di mana murid itu akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu ya, dia mikirnya seperti itu ya. Nah, sekarang sebagai posisi pemantau, dia akan menanyakan apa peraturannya. Nah, kemudian anak karena dipantau, maka dia akan menyesuaikan diri bila diawasi. Di sini murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, di sini murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Ini misalkan buat anak-anak PAUD, TK, seperti itu ya. Kemudian ada sebagai manajer. Nah, inilah kontrol yang paling tepat dilakukan seorang guru adalah sebagai manajer. Maka dia akan menanyakan apa yang kita yakini. Kalau kita sudah pernah membuat keyakinan kelas, maka kita tinggal bertanya apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya, dari keyakinan kelas nanti akan tahu, oh saya salahnya di sini, maka perbuatan apa yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya. Yaitu menguatkan, di sini hasilnya bisa menguatkan pribadi. Di sini murid bisa meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Kemudian akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan.
Murid akan apa? Bisa mengevaluasi diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, tentu saja dari 5 tipe posisi kontrol, yang paling tepat adalah kita menempatkan diri sebagai seorang manajer. Tanpa kita juga bisa memilih kontrol yang lainnya, tetapi yang paling tepat adalah posisi kontrol manager. Nah, dari posisi kontrol manager tadi, kita bisa membuat segitiga restitusi, yaitu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Apa sih menstabilkan identitas itu? Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, apa saja yang bisa dikatakan oleh guru? Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, harus sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini hal-hal atau kata-kata yang bisa dilakukan oleh guru untuk menstabilkan identitas dari suatu permasalahan yang dilakukan oleh seorang murid. Nah, validasi kebutuhan. Ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhannya atau basic need-nya. Apakah itu power, freedom, love, belonging, fun, atau survival. Nah, di sini ini adalah kebutuhan dasar tadi, ada power, freedom tadi ya, yang kita jelaskan tadi di depan. Nah, validasi kebutuhan di sini guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hanya lebih dulu, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, ini contoh-contoh kata-kata yang bisa diucapkan guru untuk memvalidasi kebutuhan. Nah, ini menanyakan keyakinan. Yang ketiga tadi ya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa yang bisa dikatakan guru dalam hal ini? Nah, kita bisa menanyakan nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Terus kita bisa menanyakan, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Jadi, seperti apa sih dirimu itu yang kamu inginkan? Jika anak sudah melakukan kesalahan-kesalahan, kamu ingin seperti apa? Ya, bisa Bapak Ibu perhatikan pada slide ya. Guru yang dikatakan guru apa saja. Nah, di sini akan saya tayangkan contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan untuk memenuhi tugas pada modul 1.4 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bukan bukunya. Waalaikumsalam. Duduk sini. Nah, Jevita, tadi saat ulangan kamu mencontek. Kenapa kamu melakukannya? Ya Bu, karena saya ingin lupa kalau ada ulangan IPA dan saya belum selesai. Apa ada hal yang lainnya? Ya Bu, karena saya tidak mau nilai saya paling jelek di kelas. Baiklah, Bu Ari di sini untuk mencari penyelesaian atas tindakan yang telah kamu lakukan tadi. Ya kan? Tadi kamu harus bisa kali mencontek buku. Pasti kamu senang akan mendapatkan nilai yang paling baik. Tapi apa yang kamu lakukan itu akan membuatmu dibenci oleh teman-teman karena kamu tidak jujur. Mari kita lihat keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas mana yang belum kamu tunjukkan, Jessica? Saya ikut baik. Iya, kita harus berbuat jujur. Betul sekali, Jessica. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Nah, saat tadi kamu mencontek, apakah kamu jujur pada dirimu sendiri dan pada orang lain? Belum. Ya. Apa kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Dan apa yang akan kamu lakukan? Ya Bu, saya akan minta maaf kepada Bu Ari yang kemarin dan saya akan berjanji tidak akan mengulangi karena itu saya tidak mau. Ada permohonan maafmu boleh diterima. Nah, sekarang kamu kembali lagi ke kelas, ikuti pelajaran selanjutnya. Dan ingat, apa yang sudah kamu sampaikan tadi kamu laksanakan ya. Setelah saya kembali ke kelas. Ya, hati-hati dan ingat tadi ya. Terus sekarang semoga kamu bisa menjadi anak yang lebih hebat ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Jevita Dwi Septia. Apa yang dilakukan Bu Ari membuat saya nyaman. Saya merasa bisa bangkit dari masa lalu. Kesalahan di kelas. Terima kasih Bu Ari, saya akan menjadi lebih baik lagi. Demikian tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin dari kegiatan tadi yang saya sampaikan ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Oke, Bu Yunita silahkan bertanya. Tolong mic-nya di-unmute dulu. Ya. Oke, terima kasih Bu Yunita, pertanyaan yang bagus. Ya, memang dari yang tadi saya jelaskan, dalam membuat keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata larangan, jangan, dilarang, karena itu tidak akan menimbulkan energi positif di dalam diri murid. Sehingga kita harus menggunakan kata-kata yang bernada positif. Misalkan bertanggung jawablah terhadap diri sendiri di situ. Seperti itu misalnya. Apa ada yang ingin bertanya lagi dari Bapak Ibu di Vicon kali ini? Oke, Bu Ristian silahkan. Ya, terima kasih pertanyaannya.
Posisi kontrol, tadi sudah saya jelaskan bahwa posisi kontrol seorang guru itu ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai pemantau, dan yang paling bagus atau yang paling tepat kita sebagai seorang guru adalah sebagai seorang manajer, di mana kita nanti bersama murid akan memikirkan bersama-sama bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan. Memang sulit menjadi seorang manajer, tapi kita harus berusaha. Kita harus bisa meninggalkan posisi penghukum, sehingga murid akan dengan sadar melakukan atau mengakui kesalahannya, kemudian memperbaikinya dengan konsekuensi-konsekuensi yang telah mereka buat sebelumnya dan menurut keyakinan kelas mereka masing-masing. Mungkin itu ada yang masih ditanyakan lagi, Bu Ristian? Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, berarti saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia menerima dan mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif untuk kegiatan calon guru penggerak yang saya lakukan. Saya tutup kegiatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.